Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita bersama dengan tamu jemputan kita, yang pastinya orang bilang ya pelari-pelari lah, yang memang besukan ini memang biasanya tahu lah. Tapi sebenarnya ini merupakan episode pertama kita dalam segmen baru di Tawak ini. Duduk dulu bah, kan? Jadi siapa-siapa mau cerita dulu bah, kan? Biasa kita dengar kan, kalau cerita-cerita di kedai-kedai kopi kan. Mau pi mana kan? Awal mah balik kan. Jadi duduk dulu lah kan. Dulu cerita-cerita dulu lah. Gitu. Oke. So hari ini kita akan bersama dengan Cikgu Sudir sebenarnya. Sebelum ini kita pernah juga podcast dengan Cikgu Sudir nih. Dan memang banyak cerita-cerita menarik. Jadi hari ini kita mau gali lagi lah kan. Kita mau gali lagi cerita-cerita yang menarik lagi daripada Cikgu Sudir kali ini. Rasanya macam acara tahunan sudah lah. Bagi saya sendiri lah kan. Sebabnya macam tahun lepas kita jumpa dengan Cikgu Sudir untuk tahun maraton. Dan kali ini pun kebetulan mau dekat-dekat tahun maraton lagi. Jadi mesti kita akan cerita-cerita juga lah pasal tahun maraton kan. Oke, jadi tanpa kita melewatkan masa, mungkin saya perlukan Cikgu Sudir untuk bagi kata-kata pendahuluan dulu lah WC. Kan dia macam karangan dan pendahuluan dulu. Dia punya isi dulu kan baru penutup. Oke, so mungkin tanpa segan dan sidul saya memperkenalkan Cikgu Sudir kita pada hari yang bersama dengan kita pada hari ini. Apa kabar Cikgu? Kabar baik, alhamdulillah. Sehat Cikgu? Sehat. Atau acara tahunan saja Cikgu? Ya, setiap tahun mesti jumpa dengan Cikgu. Kita jumpa ya. Tahun sekali itu. Selain daripada di medsos, kita jumpa di sini. Betul. Selalu like Cikgu punya story lah. Kan, di sini sih kita berjumpa. Betul. Macam banyak so progress selama setahun ini kan. Mungkin kita boleh cerita juga kan Cikgu? Ya, banyak lah insya Allah. Banyak lagi. Oke, baik. Jadi sekarang ini sebenarnya podcast ini juga selain daripada kita berkongsi dengan Cikgu Sudi, kita bercerita juga pasal tahun maraton. So lama lagi akan ada tahun maraton kan. So kalau boleh kita mau cerita dulu lah pasal itu Cikgu kan, tahun maraton ini. Boleh. Bila Cikgu, di mana Cikgu, laluannya, macam biasa Cikgu. Bagi dulu pasal tahun maraton Cikgu. Oke, pertama sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera diucapkan kepada Tawak ini atas ruang dan peluang yang diberikan untuk menjemput saya. Oke, berbesar hati kita ada ruang sedikit untuk berkongsi pengalaman, berkongsi dan mempromosi sekali lah Tawak Marathon. Ya, jadi semoga Tawak ini murah-murah rezeki selalu insyaallah. Oke. Amin. Oke, jadi berkaitan Tawak Marathon, Tawak Marathon tahun ini sudah memasuki edisi ketiga. Oh. Ya, edisi ketiga, tahun ketiga penganjurannya. Oke, kita sudah buat selama 3 tahun dan untuk tahun ini kita anggarkan sekitar 4.500 peserta. 4.000 juga ya? Ya, 4.500. Kalau tahun lepas 4.000. Oh. Edisi pertama kita dapat 2.000. Ya, tahun lepas kita dapat 4.000 dan tahun ini kita cuma bukan tidak boleh banyak, kita limitkan atas rekangan jalan raya kita. Sebab ingatkan suka-suka ya Cikgu. Buat 10.000, ya, 20.000 itu hanya berlaku di bandar besar macam Kuala Lumpur, Kinabalu ya, yang dimana jaringan jalan raya itu tidak besar. Kalau kita buat masa ini kita limitkan sebab selagi jalan utara itu tidak siap highway-nya, jadi kita tidak boleh terlampau ramai peserta. Ya, sebab kita perlu jaga juga keselamatan dan keselesaan pengguna serta penganjuran itu kita mau lancar. So kalau yang begini sih kan macam nasihat berapa jumlah nih ditentukan oleh penganjur sendiri atau macam ada nasihat daripada macam untuk masa ke buat masa ini kita inisiatif sendiri penganjur lah. Atas inisiatif sendiri sebab logically semakin banyak peserta semakin banyaklah masalah yang bakal timbul. Ditambah lagi kita kena sedar juga infrastruktur kita. Oke, kita di Tawau alhamdulillah berkembang pesat, maju bandar kita, cuma ada banyak benda yang kita kena take note. Kita tidak boleh terlalu paksa bilang orang, kita kena bersedar diri. Kita punya lampu belum berapa kita punya jalan pun kadang-kadang ya begitu kan. Jadi kesesuaiannya sekarang sekitar 4.000 ke 5.000 peserta. Insya Allah kalau jalan utara itu siap, dalam beberapa tahun lagi kita boleh tambah lagi lah peserta itu. Ya, oke, jadi Tawak Marathon tahun ini kita akan adakan pada 23 Agustus. Berapa bulan lagi? Dua bulan. Ya, 2 bulan lebih. 2 bulan lebih. Ya, saya punya uban pun makin banyak sudah. Kawan-kawan saya pun ada yang botak-botak sudah. Ya, bilang orang semakin kusut lah. Untuk persiapan Tawak Marathon, tahun-tahun pun sama juga ceritanya, ya tetap sibuk lah. Oke, tahun ini seperti tahun lepas juga kita akan adakan di Kompleks Sukan Tawau. Ya, Kompleks Sukan Tawau. Cuma berbeza tahun ini, kita ada pembaruan.
kita punya finishing line kita akan habis di dalam kompleks Sukan tuh, dalam stadium utama. Oh, yang track jogging Ya, kita akan masuk di sana. Ya, Wow. kalau kawan-kawan pelari yang pernah pergi Borneo Marathon, dia orang akan finish di dalam stadium di Kaskan. Jadi tahun ini kita akan macam begitu juga, ya. Banyak Finish penonton line. lah tuh juga. Begitu Woi, lah semangat lah ceritanya. itu. Ya, dia punya penonton, dia punya vibe. Lepas itu banyak lah bersorak di situ, apalagi kalau kau sampai lambat. Paling Banyak orang yang lambat. nonton, gitu kan. Kan kemudian kalau dalam stadium tuh, kalau kita sampai awal masih gelap, lampu pun terang, gambar pun insya Allah cantik lah. Jadi kita coba untuk maksud saya di sini kita bagi pengalaman terbaik untuk pelari-pelari rekan-rekan yang mendaftar dengan Tawa Marathon. Ya, jadi itulah antara benda yang baru lah tahun ini. Kemudian untuk tahun ini juga kita sudah kembalikan finishity 21 km. Ya, kalau tahun lepas kita cuma bagi finishity untuk 42 km sahaja. Ya, tahun ini atas permintaan sebenarnya dari rekan-rekan. Kita paham di tahun ini banyak pelari-pelari yang baru berjinak-jinak. Tidak semua orang mampu lari 42 km. Tapi bilang orang mau juga mewarna. Mau juga bilang orang ada reward. Yes, kita semua dapat medal, tapi takkanlah medal itu mau digantung di leher hari-hari ke bandar. Betul. Kan, tapi kalau baju kita boleh pakai. Hari-hari kalau boleh pakai. Kan, dan saya paham juga, saya pun pernah berada di situasi itu. Paham. Baju finish. Pokoknya di mana-mana dipakai. Pokoknya baju finish saya yang pertama pokoknya belum kering, pakai lagi. Wush. Begitu dia punya kebanggaan. Tapi it's a good thing. Ya, Betul, jangan betul. terasa itu kita punya achievement. Ya, niat masing-masing riak ke apa itu terpulang, tapi itu satu achievement yang kita perlu banggakan sebab kita boleh cabar diri sampai ke tahap itulah. Oke, jadi tahun ini kita ada finish 21 km ya. Kemudian Tawa Marathon masih lagi di bawah Sabah Series ya, kepada rekan-rekan yang melengkapkan Borneo Marathon sudah lepas pada bulan 5, Tawa Marathon pada bulan 8 ini, dan Elopura Sandakan Marathon pada bulan 11 tahun ini. Sekiranya berjaya bergelar finisher untuk ketiga-tiga series itu, kamu akan bergelar Sabah Series lah, dapat ekstra baju dan medal tambahan. So Secara ini percuma. apa title kamu cari? Title. Sabah Series tuh. Yes, title Sabah Jadi Series. memang ada sistem lah. Ada. Setiap tahun kita akan collab dengan penganjur Borneo, KK Borneo Marathon, Sandakan, Elopura Marathon, beserta dengan Tawa kami collab lah. Mana-mana pelari yang komplit 3 full marathon ini di bawah cut off time, mereka layak mendapat baju dan medal Sabah Series. Limited lagi lah. Limited lah. Bilang orang kau punya boro tuh ekstra lagi. Oh, ekstra lagi lah. Contoh kau finish Tawa Marathon 42, tapi kalau kau habis 33 tuh Sabah Series, kau punya level boro tuh begini lagi. Kena 42, habis 42 Masih km. habis. Kena habis. Nggak Sama boleh. kategori lah. Yes, 42 km saja lah. Ya, jadi itu adalah satu inisiatif kita untuk merancangkan sekan larian dan mempromosi lah supaya kawan-kawan mau mencoba diri, coba untuk berlari ya, cuma tapi dia untuk 42 km saja. Ya. Cikgu, sedikit ya. Sabah Series tuh kan Cikgu. Ya. Itu baru kan diperkenalkan, kan memang lama sudah. Kalau Sabah Series, rasanya sudah masuk tahun kelima. Sebelum Tawa Marathon ada, sudah ada Sabah Series, tapi KK dengan Sandakan Dua sih lah. Yes, ya. Sekarang dia punya kelayakan 3 sudah. 3 sudah. Oh begitu. Jadi bilang orang ekstra lah kalau kamu komplit dalam 1 tahun ini 2026 3 full marathon di 3 daerah ini, kita akan dapat title Sabah Series. Nanti di Sandakan ujung tahun. Sandakan. Lepas kau finish ya di Sandakan tuh, kau akan dapat satu baju. Penutupnya lah. Dia akan announce kan di situ lah. Nah, kau akan dapat terus lah baju dan medal tuh. Jadi nanti di Sandakan kamu akan dapat 2 dan baju dan 2 medal. Kalau habis 3-3 lah. Kalau sangkut salah satu tidak layak. Oh gitu. Jadi maknanya dia juga senang. Ya mesti ada persediaan, mesti ada training. Selang 3 bulan lari lagi full marathon. Ya jadi kalau tidak training, tidak prepare, susah juga sebenarnya kan. Betul. Begitu. Oke, jadi satu keunikan lain yang baru lagi selain daripada yang tadi saya cakap, tahun ini kita punya laluan pun ada perubahan. Ya, untuk full marathon masih lagi kesansui lah. Apa boleh buat, minta maaf lah. Kamu pun tahu ini di mana lagi jalan kan 42 km yang double line. Masih lagi kesansui, tapi sebenarnya kepada saya ingin suka untuk saya maklumkan, Bukit Sansu itu sebenarnya sudah menjadi ikon ataupun tagline kita. Ya, pelari-pelari di luar contohnya datang ke sini sebab mau merasa sendiri Bukit Sansu itu macam mana. Begitu ya? Yes. Dia memang bukan kami tidak mau bagi laluan yang rata, tapi tahu guys, tidak ada yang rata. Ya, yang rata cuma kita punya bank account saja. Yang lain alasannya berbutut saja. Jadi apa boleh buat, tapi ya alhamdulillah saya nampak penerimaan terhadap Bukit Sansui itu baik, sebab
Orang akan datang ke Tawau bukan untuk mencari masa terbaik untuk full marathonnya. Orang datang ke Tawau untuk mencabar diri, conquer itu Bukit Sansui. Kalau kamu dapat buat timing yang bagus di Tawau, maknanya kau lah pelari Bukit Sejati. Ya, so itu kan kamu Gitu dari loh. Batu 4, kamu start mendaki sampai di BSI, patah balik lagi. Ya jadi yes, itu Cabaran lah, cabaran. cabaran lah, cabaran. Jadi setiap maraton itu ada cabarannya, even di KL, di Kuching, di Borneo. Ya kalau kamu mau rata pergi Borneo. Ya, kalau mau Oh, Borneo kira macam kawasan agak rata Bandung. lah. Kalau Borneo di Keke kan, di Keke agak rata, di Kuching, di Miri agak rata. Tapi kalau mau bukit-bukit, di Tawau ada Bukit Sansui. Kalau di Sandakan pun ada juga 2 bukit pacak, yang lain rata. Jadi masing-masing ada cabaran dia lah. Jadi itu sebenarnya yang saya mau sampaikan Tuan. Apabila kita berlari nih, kita ikut larian nih, banyak faktor sebenarnya. Salah satunya cabaran. Betul. Kalau kau boleh habis di situ hebat lah kau. Memang nampak macam belaga, tapi itu cara kita mencabar diri. Iyalah, ya betul. Kalau sama setiap tahun habis banget. Ya, Bosan tuh. iya. Oke, jadi tahun ini kita ada perubahan sedikit route. Masih ke Sansui, cuma kali ini route kita bermula daripada Kompleks Sukan. Pergi Jalan Kuhara, kita direct ke Takada. Oke, Takada. Kemudian terus naik pergi Bandar Sri Indah. Ya, terus naik Bandar Sri Indah, kemudian patah balik lah, ada perubahan sedikit lah. Oke, untuk 21 km pun sama juga, kita ubah sedikit, kita reverse lah kiranya, tapi jangan risau, 21 km boleh dianggap tidak ada bukit. Ya, full rata, sesuai untuk kawan-kawan yang baru mau try 21, 21 km baru mau try, ya. Ini adalah laluan yang bagus. Dia punya bukit sana saja, di Kompleks Sukan tuh sedikit saja bukitnya. Yang lain semuanya rata. Ya, oke, jadi jangan tunggu lama-lama lah, boleh coba untuk mendaftar. Selain daripada 42 km, 21 km, kita juga ada kategori 10 km dan juga 5 km fun run. Oke, jadi kalau contoh bapaknya mau ikut 42, anak dengan mamanya bolehlah ikut 5 km. Kalau anak kamu tuh kuat, bolehlah ikut 10 km ya. Dan kita ada limit umur lah untuk setiap kategori itu. Ya, 16 km boleh ikut 21 km sudah. Ya kita tidak benarkan lah orang itu 42 lagi kan. Terus banyak faktor lah. Oke, jadi rasanya itu saja dulu untuk promosi. Itu juga untuk apa nih, macam sekarang nih penyertaan macam mana, full sudah kah atau masih boleh? Sekarang kita punya penyertaan sudah hampir penuh. So macam saya cakap tadi, tahun ini kita limitkan penyertaan. Kita tidak mau terlampau ramai. Ya, jadi kalau kawan-kawan betul-betul berhajat untuk mendaftar, segeralah. Sebab kalau sudah sampai target kami untuk setiap kategori itu kita akan tutup. Ya, walaupun hari pendaftaran hujung bulan ini belum sampai, kita tutup juga. Ini pendaftaran start dari bila juga? Dari bulan 2 lagi. Bulan 2 lagi. Oke, officially kita akan tutup hujung bulan nih, 30 Jun. 30 Jun. Yes. Tapi kalau penuh slot, sebelum itu kita tutup sudah. Kalau penuh ya, semestinya sampai ini. Iya, semestinya. So kita tengok kalau slot penuh, terutama 21 km itu macam banyak orang daftar kan, kita akan tutup cepat. Ya, 5 km itu masih banyak lah. Tapi tidak akan kamu mau lari 5 km kan. Gantung pula tuh. Iyalah. 5 km bagus. Keliling rumah saja kan. Puas kan. Cakep tuh. Udah puas. Macam hebat lah. Oke. So, berapa ramai cikgu kru yang terlibat lah? Sebab biarlah benda ni macam kita tak pernah tahu. Yang kita tahu kadang kita datang event, kita tengok ada kru-kru apa semua kan. Tapi kita tak tahu yang terlibat kan. Siapa yang terlibat sebenarnya? Dorang tak tahu sebenarnya yang kru-kru ni. Siapa ni kan? Ini boleh jadi master sifu kan. Siapa sih? Oke. Anjur maraton tidaklah mudah sebenarnya. Ya. Kalau kita biasa nampak di Tawau ini ada banyak fun run, ya, 5 km, 10 km, kadang-kadang ada half marathon. Ya, suka untuk saya share pengalaman kami, menganjurkan full marathon itu berkali-kali ganda lebih sukar, ya, daripada yang lain. Ya, satu dari sudut kos tak payah cerita lah, itu cerita belakang tabir. Kru, kru kalau tahun lepas kita ada 250 kru, sekitar 250 kru. Mereka terdiri daripada ahli klub kami sendiri, tapi itu pun sebenarnya tidak mencukupi. Ya, jadi kami mengambil inisiatif dan masih diteruskan tahun ini, dan lebih baik tahun ini kita collab dengan community pelari tempatan, ya, kita collab dengan event daripada luar, ada kawan-kawan yang sanggup datang, contohnya daripada Kunak Rana, volunteer untuk bantu, kawan-kawan daripada penganjur luar, contohnya Kunaf Marathon, ya, baru habis. Baru-baru ini baru selesai Kunaf Marathon. Setiap tahun mereka akan hantar kru. Dan semasa event mereka kami pula kan membantu mereka bertugas. Jadi tukar-tukar lah. Yes, kolaborasi dengan rekan penganjur setempat, dengan engagement dengan local running community itu penting lah. Ya, sebab
bilang orang walaupun penganjurnya itu Tawarandes kami, tapi tanpa kerjasama daripada klub-klub di sekitar Tawau ini, Rakus Rana, Sabah Rana, siapa lagi ya, ramai lah di sini, klub Belia Tanjung Batu, Bobal Haikes, ramai lah. Ya, kita panggil secara berkolaborasi. Kadang-kadang tajaan itu tuan bukan dalam bentuk keuangan semata-mata. Tajaan itu juga dalam bentuk tenaga. Kan, jadi saya ambil kesempatan di sini untuk ucap terima kasih ya kepada rekan-rekan kolaborasi kami yang setiap tahun sentiasa membantu. Tanpa mereka memang susah. Memang kru banyak. Tahun ini jangka lebih banyak lagi. Banyak lagi ya. Yes, sebab setiap tahun kita tetap akan berhadapan dengan masalah kawan lalu lintas. Yes, kita ada kerjasama daripada PDRM. Tapi sebaiknya kita juga berusaha untuk buat yang terbaik untuk program kita di Tawau. Iyalah. Itu tengok kalau macam dari segi pembagian tugas lah kan. Ya. Kita tengok lah macam apa sebenarnya tugasan-tugasan volunteer ataupun petugas-petugas larian gitu. Dia banyak, Dia bermula daripada sebelum event, semasa event, sampai ke selepas event. Ya, kalau macam sekarang ini, kru itu banyak mula start daripada mempromosikan. Mempromosi online, kami pergi ke Chester, kami pergi ke mana-mana event, buka booth, ya. Kemudian kami ada juga tim yang menyediakan kami punya aset, buat barricade, buat gerbang, semua itu ahli kami. Ya, jadi kita gunakanlah kepakaran kawan-kawan kita ini. Masing-masing boleh menyumbang dengan kemampuan dan bakat mereka yang tersendiri. Ya, semua ada talent. Semua kita manfaatkanlah untuk buat program kita ini berjaya. Dan semasa event yang paling khusus banyak lah. Paling banyak lah. Kalau di laluan itu kita ada marshal, kita ada petugas photo station, kita ada medik, kita ada penjaga timing chip, kita ada penjaga simpang, kita ada penjaga lampu, kita ada pembagi gelang, kita ada penjaga semua. Kita ada tukang antar makanan, kita tukang sweeper, tukang gunting. Itu kalau di laluan. Kalau di venue jangan cakap lah. Kita ada kema refreshment, kita ada kema pembagian medal, ya kita ada rela lagi untuk kawal semua, kita ada volunteers yang membuat kerja, kita ada MC, kita ada protokol, penyampaian aja memang semua. Jadi banyak beda lah. Ini cerita di balik tabir. Ya, itu. Jarang-jarang orang tahu aja. tidak semudah yang disangka. Betul. Tidak semudah yang disangka. Dan suka lagi untuk saya share, Tawarannya sebagai penganjur Tawau Marathon ini bukanlah mengadakan Tawau Marathon semata-mata untuk mencari keuntungan. Ya, sebab itu kami tidak kisah libatkan ramai orang. Ya, kalau mungkin penganjur-penganjur di luar sana melihat membuat event ini sebagai satu cara untuk menjana keuntungan atau keuangan. Ya, kalau kami lebih kepada satu something yang klub kami boleh contribute untuk buat orang datang ke Tawau. Ya, pelancongan sukan lah kan. Pelancongan sukan. Ya, terus terang lah saya sebagai orang yang lahir di Tawau, apa sajalah asbab orang ke Tawau, kan apa saja sangat kurang untuk alasan ke Tawau, datang untuk makan semata-mata, kan transit ke Sempurna, itu sajalah kan. Jadi kita punya tarikan pelancong bukan tidak ada, cuma untuk menarik orang datang terus itu susah. Enggak kan aku mau datang 2-3 kali untuk pergi table saja dari luar kan, itu contoh lah. Table tetap cantik tapi macam yalah. Jadi Tawau ini satu kelebihannya kita punya sukan. Ya kita punya sukan, apa-apa sejak acara anjuran sukan di sini tetap rancak. Kebetulan pula running jadi hype sudah sekarang. Jadi why not kita jadikan acara maraton ini cara kita menarik orang dari luar. Bukan saja daripada daerah-daerah sekitar, daripada luar, daripada Indonesia pun datang. Ya jadi saban tahun memang akan ada. Dan tahun ini pun dari Semenanjung pun penyertaannya meningkat sudah. Naik sudah. Naik sudah lah. Ya cuma kita ada kekangan dari sudut tiket fight lah. Syukurlah kita ada direct fight juga daripada KL kan. Tengok harga. Kalau awal kau beli murah lah. Kalau lambat mahal. Tapi keras itu. Keras. Kan. Datang ke Tawau untuk berlari lepas itu pulang. Ya. Banyak peserta kami datang hari Sabtu, tengah malam lari, besok hari Ahad pulang. Why not? Jadi begitu. Begitu. Keras betul loh. Ya. Kami sendiri pun begitu. Kalau pergi KK, kami Sabtu pagi terbang ke KK. Tengah malam tuh lari. Lepas itu tidur sedikit, check out jam 12 terus pergi airport. Balik terus. Ya, di KL pun sama. Ya, kami terbang Jumat malam, Sabtu pagi, tengah malam lari, balik. Betul-betul pack aja. Ya, jadi hari Isnin tuh kita pergi kerja dalam keadaan kayu lah. Betul ya. Menyeret betul. Ya, jadi kalau yang sudah biasa
tidak perlu, kami tidak ambil cuti lah kalau sudah biasa. Ya kalau dulu pertama saya ikut full maraton pun berhari-hari juga cuti lah. Sakit juga kan. Tapi sekarang ya, sudah biasa begitu. Jadi saya lihat benda itu jadi normal lah sudah sekarang. Banyak sudah yang berlari. Jadi kita lihat Tawau Marathon ini sebagai satu cara untuk kita promosikan Tawau. Ya, salah satu cara untuk orang datang ke Tawau. Nah, itu tujuan utamanya. Iya. Jadi kan kalau Tawau Marathon ini Cikgu cakap juga macam dia penglibatan juga daripada macam klub-klub lokal Cikgu. Iya. Jadi kalau kita tengok sekarang ini macam banyak sudah klub-klub lokal kita di Tawau ini kan macam Rakus lah, apa nih klub pelari Tanjung Batu lah kan. Ramai kan. Macam mana Cikgu tengok benda itu Cikgu? Oke. Itu sebenarnya adalah satu tanda kemajuan. Betul. Satu tanda kemajuan. Oke, saya ambil contoh paling senang lah. Kalau di satu daerah itu cuma ada satu kampung, satu saja masjidnya. Kan, tapi kalau sudah banyak orang tinggal di situ, bertambahlah masjidnya. Kan, begitu juga dengan running ini. Ya, jadi pertambahan community running klub-klub ini sebenarnya satu benda yang sangat sehat, sangat bagus. Ya, oke, sebab kita ini berlari. Kenapa kita masuk klub? Kenapa kita masuk community? Sebab kita mau ada kawan berlari. Dan kawan itu mestilah kawan-kawan yang kita selesa berlari. Jadi bila satu kumpulan yang selesa berlari bersama, lama-kelamaan bertambah, mereka akan buat klub, it's a normal thing. Ya, itu satu yang bagus. Oke, tapi janganlah kita jadikan kita punya klub-klub ini sebagai satu alasan untuk berasabiah, untuk bersaing secara tidak sehat, saling mendengki itu tidak sehat lah. Biarlah kita punya pesatnya kita punya tim-tim ini, kita bekerja sama, kita boleh berlari sama-sama. Ya, contohnya kami pun tidak ada masalah kalau kami berlarian apa-apa. Berbagai klub akan join. Ya, contoh macam minggu ini saya mau lari di trail, saya boleh join Tauranes. Tapi kalau saya mau lari di aspal, saya boleh join Saberana. Ya, saya mau main beskal, saya boleh join Saberana. Saya mau lari di bandar, saya boleh join Rakus Rider. Ya, kita ada banyak pilihan. Nah, itu kelebihannya lah, Tuan. Banyak pilihan. Ya, sebab kita bersahabat dengan semua. Ya, kita tidak dibezakan dengan logo di baju. Tapi kita atas dasar minat yang sama. Betul. Ya, begitu. Tapi menarik lah kan. Bila tengok macam apa nih larian-larian. Tapi kita tengok juga banyak lagi community sudah join kan. Ini biasa. So kalau sebelumnya kita tengok Taurana ya kan. Iya, betul. Tapi sekarang ini sudah dipecah-pecah kan. Sudah local community. So Tawau Marathon Cikgu. Mungkin ada yang join 2, 1 kan, 10 event kan. Jadi kadang perlu persiapan dulu kan. Kadang enggak just mestinya datang terus lari kan. Tambahin 2, 1 kan. Mungkin Cikgu boleh share sikit lah kan. Persiapan lah Cikgu. So kadang-kadang kita risau juga. Ya mungkin persiapan dari keuangan itu satu hal. Kan benda lain pun kena fikirkan juga kan. Jadi Cikgu lah. Oke, untuk menyertai acara larian sebegini, jangan cakap 42 lah. Even 21 dan 10 km itu, kalau tidak ada persiapan yang baik, akan memudaratkan. Ya, saya juga lah pengalaman saya menyertai larian-larian maraton, yang kolaps, yang DNF, did not finish, tidak habis itu, yang pengsan. Bukan daripada kategori 42 saja, 10 km pun ada. Jadi, first of all, persediaan kita punya training, kita punya kebiasaan. Jangan sekali-kali paksa diri kita buat benda yang kita tidak biasa. Benda yang kita tidak pernah. Ya, jantung kita belum adapt. Kita mau paksa pula berlari, laju pula tuh kita paksa. Jadi memang sesuatu yang akan mendatangkan kesan lah. Jadi untuk setiap jarak yang kita mau daftar, yang kita sudah daftar ini ada training plan-nya. Ya, banyak caranya untuk training. Tengok YouTube boleh, atau paling senang lah saya pun buat ChatGPT saja. Oke, kau kasih tahu kau punya target event. Setelah daripada hari ini suruh dia susun training plan. Ya, kemudian sekarang banyak benda lah yang boleh memantau kita punya diri. Ya, kita ada smartwatch, kita boleh tahu hari itu kita sesuai berlari atau tidak, berapa training plan yang sesuai. Ya, ada banyak cara lah yang mana kita boleh bersedia untuk sesuatu event itu dalam keadaan selamat. Jangan sampai kita mendaftar event ini ujungnya bukannya membuat kita semakin sehat, tetapi membuatkan kita end up di hospital lah. Jadi banyak benda lah kita kena consider. Oke, jadi untuk 42 km itu lain, berbeza dengan 21, berbeza juga kan 10. Ya, jadi saya nasihatkan kepada kawan-kawan, bukan saya memandang rendah. Jadi bukan saya memandang rendah. Kita coba tahu diri kita dulu.
Ya tidak salah juga kamu bermula dari 5 km. Tidak salah bermula dari Udah jadi olo bukan cikgu. iya, di Baru Holo mula juga. bahkan. Mengolo juga ini Mana sih? masalah. Masalah kita. Saya sendiri terutamanya saya kuat mengolo, tapi iyalah dengan kawan-kawan rapat saja lah Iya. kan. Kawan sudah semangat daftar 21, 21 aja. Bagus di rumah. Bagus kok pusing-pusing taman. Kawan daftar 10, itu harianku lah betul. Jadi kita kena elakkan juga daripada lampu terbakar lah. Lampu terbakar dengan psycho, dengan racunan ini. Nah, walaupun itu tetap berlaku, Ya. kita kena tahu diri. Ya, kita kena tahu diri. Setiap jarak yang kita daftar itu perlu ada persiapan yang rapi. Tidak boleh melanggar saja. Yalah. Ya, So kita risau kan sekarang cikgu. betul. Ada yang apa nih masalah kesehatan lah. Masalah kebanyakan kesehatan. Kan. Ya. Paham. Kalaupun kamu habis dalam keadaan yang teruk, kita takut long term injury. Ya kaki mau pakai lama. Betul. Ya, jadi kita kena beringat lah. Ya. So itu kira macam persiapan sebelum inilah dari segi kesehatan kan. Yes. Keuangan dulu cikgu. Pasti juga mau ada peralatan-peralatannya kan. Oke, kalau keuangan itu sebenarnya masing-masing. Kalau duit itu masing-masing lah. Kalau kamu mampu daftar lah event yang jauh dari Tawau, di luar Tawau yang mahal. Ya kalau macam tidak mampu macam saya memang akan daftar awal, early bird, harganya lebih murah. Kalau kamu kaya ke apa, daftar lah di ujung-ujung mahal sekali harganya. Oke, itu satu kalau berkaitan yuran. Kemudian kalau kamu dari luar tempat event itu, kena pikir dia punya expenses lah, tiket kapal terbang, hotel, semua itu kan. Nah itu pun boleh di tempat awal bagi mengelakkan kita pokai di ujung-ujung. Iya. Keperluan kita kasut paling utama lah. Oke, kalau boleh kasut tuh biarlah kasut yang kita selesa, jenama yang kita sudah selesa. Ya, macam mana kita mau tahu selesa? Kita sudah biasa training menggunakan kasut itu. Oh, bukannya baru beli terus training. Jangan sekali-kali beli terus pakai. Ya, saya tahu kita pergi event kita mau kelihatan terpaling baru. Betul. Ya, tapi kalau boleh cobalah elakkan. Kalaupun mau pakai kasut baru, pastikan kasut itu sudah break in. Istilahnya break in, maknanya sudah dipakai lah. Sudah dipakai, sudah ada jarak dalam 50 km begitu. Ya, bilang orang bahasa kampungnya getahnya itu sudah selesai sama kakimu. Jadi tidak ada masalah blister, ya tidak ada masalah luka di sana sini ya. Jadi itu penting. Jangankan kata kasut, stoken pun sama. Stoken, jangan cerita stoken, seluar pun sama. Nah, stoken pun sama ya. Stoken kita punya underwear itu macam mana? Itu pun kita kena tes awal, kita kena biasa. Baju pun sama, tapi baju ini kurang sedikit case-nya lah. Tapi pernah juga berlaku pakai baju yang dia tidak selesa. Lelaki lah luka di kawasan sini berdarah-darah sampai ke finishing line-nya. Tapi saya sendiri pun pernah kena ya. Iyalah kita berlari 42 km dengan dalam keadaan berpeluh is garam. Ya, berjumpa lagi dengan baju yang kasar. Geser, berdarah. Ya, jadi ada medal tambahan lah di finishing line. Jadi macam-macam benda. Ya. Benda-benda itu semua kita punya kelengkapan, sediakan awal, tes awal. Ya, sebab itu kalau kami sebelum pergi event, 2 minggu sebelum kami akan buat simulation. 2 minggu sebelum simulation ini di situ kami akan buat, kalau 42 lah, kita akan buat 30 km. Kita buat seperti dalam larian maraton sebenarnya. Minum setiap 25 km, kau pakailah kasut dan baju yang kau akan pakai pada hari kejadian tuh. Simulasi sama. Jadi hari kejadian kita sudah biasa dengan kita punya kelengkapan. Kita makanlah nutrition dia. Sama lah macamnya hari kejadian. Ya, kita training sebelum. Power gel pun sama lah, itu pun on cost. Satu tuh sudah 10 ringgit, paling murah. Ya, ada yang mencicil 20 ringgit. Kau kena makan 10 km satu. Jadi bayangkan kalau 40 km kau kena makan. Belum lagi electrolyte, ya, belum lagi macam-macam obat kremnya apa semua. Ya, siapa cakap berlari ini murah? Betul. Tidak. Oke. Oke cikgu. Ya. So itu persiapan sebelum cikgu. Ya. Kemudian waktu larian lah. So kadang kita time event nih orang bilang excited mau berlari kan. Betul. Excited mau pergi cari medal, mau sarung t-shirt sudah kan. Tapi satu hal yang mungkin kita terlupa, keselamatan lah cikgu kan. Yalah, route kita memang kalau dari segi pengajar mungkin orang sudah maklum kan. Mana satu kawasan-kawasan yang perlu hati-hati dan sebagainya. Tapi mungkin sebagai peserta lah yang rasa betul excited betul berlari sampai lupa masalah aspek keselamatan cikgu. Mungkin cikgu boleh ini sikit lah. Oke, saya cerita dari sudut ketika di event dan semasa latihan biasa. Kita ada dua situasi di sini ya. Oke, kalau semasa event atau semasa acara larian, aspek keselamatan itu mostly di bawah tanggung jawab penganjur.
Ya, Oke. kita sediakan pon, kita sediakan signboard, kita sediakan penunjuk arah, kita sediakan marshal, kita sediakan medik. Ya, oke, untuk memastikan semua peserta dalam keadaan selamat. Oke, peserta sendiri pula perlu bertanggung jawab. Contohnya kalau kamu tahu nih kamu biasa krem, sedialah dengan spray. Oke, sedialah dengan salt stick, apa-apa yang boleh mencegah kamu punya sakit itu, ya. Oke, kamu punya pakaian pun, kamu punya stokin, pastikanlah yang boleh mengelakkan kamu blister. Ya, itu semua. Kemudian kalau laluan itu dirasakan gelap, dan untuk pengetahuan semua di Sabah ini semua maraton pun ada part yang sangat gelap. Ya, itu apa boleh buat? Kita punya lampu tidaklah seperti di Kuala Lumpur yang terang Benderang. jalankan. Di sini tetap ada part yang gelap. Pergilah Elopura, pergilah Borneo, oke, dan Sama di juga. Mentawai sekalipun, walaupun lampu jalan kita di Tawau sudah semakin oke, tapi ada masanya tidak hidup. Jadi kita kena bersedia, ya. Oke, macam mana kita bersedia? Satu, boleh pakai headlamp lah. Boleh pakai headlamp. Kalau rasa headlamp itu terlalu tidak minimalis lah, terlampau mengganggu, mungkin kita boleh cari blinker yang kecil, tapi lampunya cukup kuat untuk menerangi jalan. Sebab part yang gelap ini tidaklah jauh manapun, tidaklah sampai 20 km, mungkin 100-200 meter. Tapi jarak itu kalau gelap gelita sudah cukup untuk buat kita cedera, melanggar, masuk lubang dan sebagainya, kan terseliu. Sebab yalah bila kita berlari ini enak sudah berlari, apalagi kalau kita pakai carbon shoes, ya jalan tuh tidak rata sedikit, ganggu saudara ninfom, boleh terseliu, boleh jatuh. Ya banyak sudah berlaku lah. Jadi kalau boleh laluan yang gelap itu, penganjur memang sentiasa berusaha untuk kasih terang. Ya tapi ada part kadang-kadang di luar di luar kemampuan kita. Kita sudah target di situ, apa itu hidup lampunya, tiba-tiba malam itu mati pula, rosak lampunya. Ya kru pula kita tidak sempat assign di situ. Nah, jadi kita sebagai pelari kena ready. Ya, bawalah blinker. Kalau mau lagi bagus, bawalah headlamp. Tekan semua orang, bukan kau saja nampak jalan, kawan-kawan kau pun nampak ya. Kalau saya itu hari di Borneo ada part gelap, memang saya pakai blinker yang terang. Tekan sedikit, nampaklah jalan terus kejap. Oke, habis mati akal pun ada kita punya torchlight handphone kan. Even jam zaman sekarang pun canggih juga, ada yang lampu. Ada sudah lampunya. Ya, ada beberapa set model jam yang ada lampu. Jadi benda-benda itu semua kita kena prepare. Sebab itu berkaitan keselamatan kita. Ya, ada benda di luar jangka. Itu kalau di event lah. Oke, jadi saya ambil kesempatan terus lah untuk keselamatan kita semasa training. Betul. Oke, lain ceritanya kawan-kawan kalau kita training. Kalau kita training, semua yang saya cakap tadi itu tidak ada. Kawalan ini, kawalan itu tidak ada. Apalagi kalau kita berlari pada waktu malam. Ya, oke. Sekarang ini terlalu ramai kawan-kawan kita yang berlari. Ya, berlari. Dan masa berlari itu tidak tentu, ikut bila masa kita free. Ada yang sesuai lari petang, ada yang tidak masa terpaksa berlari malam. Ya, ada pula yang memang ujung minggu sejak dia free, tengah malam pula tuh. Jadi itu benda yang masing-masing. Masanya aku free, masaku kau free. Oke, jadi kepada kawan-kawan yang berlari pada waktu malam contohnya, keselamatan itu sepenuhnya tanggung jawab kita. Individu. Yes, tanggung jawab kita. Dan kalau boleh, kita juga punya, walaupun kita ini cuma pelari, kita punya tanggung jawab untuk memastikan pengguna jalan raya yang lain yang bawa kereta itu tidak terganggu dengan kita. Yes, walaupun kita ini pun ada hak untuk menggunakan jalan raya, tapi kita jangan menjadi punca berlaku masalah di jalan raya. Ya contoh, kalau driver bawa kereta malam, dia tidak nampak kau, kan? Kita pakai pakaian gelap. Salah siapa? Kan, lain lah kalau member itu mabuk, itu lain cerita lah. Tapi masih lagi keselamatan itu 100% risiko dan keselamatan atas kita. Satu, pakailah pakaian yang cerah, kan? Kalau kami buat LSD malam, larian malam, kita memang wajibkan pakai reflector vest, yang macam orang jaga jalan tuh punya kan. Itu berlari, headlamp wajib, blinker pun wajib, biar orang nampak kau dari depan dan dari belakang. Kemudian berlari janganlah begini, kita lari satu baris, jangan beriringan, lari jangan makan jalan, lari mesti bertentangan dengan arah kendaraan. So kalau event kita lari ikut arus kereta, sebab ada kawalan. Tapi kalau kita training, kita kena berlari melawan arus. Jadi kereta datang dari depan, dia nampak kita pun nampak kereta. Jadi ada banyak faktor lah. Itu keselamatan kita, pemakaian kita, persediaan kita, dan kalau boleh kita pilih masa training yang sesuai. Macam kita di Tawau, kita sudah tahu kalau di Tawau ini namanya jam 6 sampai jam
11 jam 12 di jalan Apas itu masih banyak kereta. Penuh. Masih banyak masih kereta. jam juga. Kan, nah, jadi kalau boleh janganlah pilih masa itu untuk berlari di situ. Ya sebenarnya perkara ini pun sudah beberapa kali dinasihatkan oleh pihak berkuasa. Ya MPT sudah nasihatkan, even PDRM sudah nasihatkan, even klub kami pun pernah lah menerima teguran juga dan kami patuh. Ya sebarang latihan larian malam di kawasan jalan raya tanpa pengetahuan kepada PDRM tanpa permit sebenarnya tidak boleh. Oh ya. Yes, ya memanglah kita boleh saja langgar, tapi kita kena hormat juga dengan kita punya pihak berkuasa tempatan kan. Oke, sebab ada sebabnya. Ya jadi kita sebagai pelari, kita dalam community kita kena patuhlah. Dan jauh susah, boleh juga lari malam. Kalau kami gerigitan mau lari malam banyak jalan sana di Sinon sana di Bukit Tiga, tapi seram sedikit lah. Ya, oke ada banyak tuh. Oke, jadi itu berkaitan keselamatan yang mana kita kena ambil berat sedikit. Nah inilah sebenarnya saya punya main point malam ini, keselamatan, sebab banyak sudah case ya. Ada beberapa case, bukan saya tahu, di luar tahu, sahabat-sahabat saya sendiri pun banyak kena dilanggar kereta. Dan dua case yang berlaku tahun lepas, seorang rekan saya itu meninggal dunia, Waria Ramadana, dan seorang lagi itu kawan saya juga si Cik Duwong yang terbang masuk ke di depan itu di Batu depan Tiga. McD itu, di Batu Tiga itu. Okay. Ya saya cerita pasal dia lah, yang arwah tuh saya nak sentuh lah, so agak menyentuh hati lah kan ceritanya. Saya sempat lagi angkat arwah tuh, benda terakhir dia cakap, mas sebelum ambulans itu ditutup, tolong coach saya sakit betul. Itu benar terakhir dia cakap, mungkin itulah benar terakhir dia cakap, sebab sampai di kecemasan tuh memang kawan-kawan cakap dia tak bersuara sudah. Ya memang masih berteriak lah, memang menyayat hati lah. Kalau macam si Wong tuh pula, mereka berlari mengikut arus. Tapi sebenarnya mereka tuh baru keluar dari McD, baru keluar dari McD, belum sempat melintas ke seberang. Oke. Jadi time tuh pun sudah pukul 3 pagi. Kamu tidak expect lah ada kendaraan kan. Keluar dari McD, belok, belum sempat melintas lah dari belakang kereta sambar. Kereta tuh ada makan jalan sedikit lah kalau tengok CCTV. Jadi benda-benda begitu malang tidak berbau, kan? Malang tidak berbau. Kita sudah cukup jaga. Orang pun ada pakai headlamp blinker, tapi malang tidak berbau. Jadi saranan saya, kita buat masa ini kita patuhlah kepada pihak berkuasa kita untuk larian malam ini. Kalau mau juga buat, kita pastikan dia ada kebenaran. Ada kebenarannya, sebab kalau mau cerita lari semua orang mau lari. Tapi kita mau elak yang begitu kita, sebab kita juga punya tanggung jawab dengan pengguna jalan raya lain. Dan masih banyak tempat untuk lari dengan selamat pada waktu malam lah. Oke, kemudian sekalian lah ya dari segi kesehatan pula. Betul. Kesehatan pula. Oke, itu equipment tadi itu. Kesehatan pula. Sejauh mana badan kita sedia? Itu satu yang paling penting lah. Selalu kita kita cakap istilah di tahun ini lah, jangan paksa. Oke, kalau bilang orang putih listen to your body. Benda itu sebenarnya bukan benda kosong. Kita kena ambil berat. Ya, kita kena tahu badan kita tidak boleh paksa sesuatu. Oke, ada banyak beberapa case sudah kan. Kawan saya sendiri juga di Kompleks Sultan Cik Herman dia collapse ya, sebab masalah jantung. Itu pelari rekreasi. Jangan cakap yang elit pun baru-baru ini di Labuan 1 kilometer, kawan saya juga 1 kilometer baru lari tumbang. Ya, ada banyak faktor lah. Kurang rehat, kurang tidur, ya, kemudian badan yang tidak ready, kita tidak tahu kita punya sakit macam mana, ya enak sudah badan sentiasa enak. Jadi sentiasa tahulah kita punya badan. Kalau kita mau lari jarak jauh, pastikan proses ke arah itu tuh ada. Bukannya tiba-tiba terus mau lari jauh. Hari ini saya rasa fresh, 1 bulan kau tidak lari, tiba-tiba hari ini kau mau pergi lari di bukit. Memang tidak bagus lah untuk dirimu. Semuanya ada prosesnya. Enjoy the process, itu yang terbaik lah kalau saranan saya. Tak kisahlah kita bermula daripada slow, lajunya itu akan datang kemudian juga, tapi prosesnya itu perlu ada. Ya, kemudian semasa berlari itu kita ada jam yang mahal, pantaulah kita punya heart rate. Ya, heart rate itu adalah indikator badan kita something wrong. Kalau heart rate itu sudah terlampau tinggi daripada normal, berhenti. Jangan kita paksa. Ya, jadi ada banyak faktor lah yang kita kena beringat, sebab semakin banyak orang berlari, semakin banyaklah benda yang tidak diingini. Ya, Cikgu, kita cakap pasal kesehatan kan, Cikgu. Ya. Macam mana kalau saya cakap, kalau mau sebelum berlari apa semua kan, tempat pemeriksaan kesehatan dulu, Cikgu. Kan betul, pergi klinik dulu kan. Macam mana ini? Oke, ini sebenarnya pesanan kepada diri saya lah juga ya. Saya sudah berusia 40 tahun ini, memang tidak pernah lah buat pemeriksaan kesehatan. Oke, main pakai lari sejak yakin saya dengan diri. Jadi tahun ini macam ada beberapa insiden lah yang
badan saya ini memberi signal yang kau ini jangan paksa, begitu. Nah, jadi saya start lah sudah buat pemeriksaan kesehatan, dan itu sebenarnya satu benda yang perlu lah. Betul juga kan, ada saranan kan buat pemeriksaan kesehatan setahun sekali kan, 2 tahun sekali kalau tidak silap kan. Nah, memang perlu kan. Even kalau kita pergi beberapa event di luar negara, ada juga beberapa event di Malaysia nih lah. Sebelum kita ikut event itu mesti ada laporan kesehatan. Mesti ada. Sampai begitu ya? Ya, kalau macam tahun lepas di Rinjani, sebelum kami lari besoknya mesti cek tekanan darah. Kalau tidak normal dia tidak bagi lari. Dia ada sampai tahap begitulah. Sebelum lari dia akan ada survei, dia akan tanya apa penyakitmu, begini. Dia kalau ada penyakit, contoh saya ada history sakit jantung, dia akan bagi gelang khas. Sakit jantung. Dia ada banyak Kenemak lah. Ya, kalau event dia ada mekanisme dia tersendiri lah. Jadi ini membuktikan yang badan kita kalau mau pergi ikut mana-mana acara larian di mana-mana pun kena dalam keadaan bersedia. Ya, dan memastikan kesehatan kita itu adalah satu-satunya. Ya, jadi kalau bilang orang badan kita tidak ready, badan kita sakit, palis-palis lah berlaku yang tidak diingini, mungkin kita akan tidak dapat habiskan, mungkin kita akan pengsan, mungkin kita akan hitam. Tapi palis-palis lah berlaku yang lebih dari itu kan. Nggak ada juga orang mau benda begitu sih. Nggak ada. Kita ini bilang orang larian ini harus dinikmati, bukannya bikin mati. Betul. Wah, itu quotes kita malam nih. Memang ada keras sedikit lah. Semakin banyak orang lari tuh, semakin banyak orang lari, dan kesadaran itu perlu sentiasa kita beri. Ya. Sebab kalau macam ini Ciko, kita suka ramai orang berlari kan Ciko. Betul. Cuma ialah ada aspek-aspek faktor-faktor yang perlu kita pertimbangkan juga kan Ciko. Ya, betul. So, selain daripada keselamatan, kesehatan, benda ini juga ya asalnya adalah senaman ya Ciko. Jadi sekarang nih ramai sudah orang berjogging apa semua kan, lari-lari apa semua. Dan sekarang ini juga tren lagi Ciko, brisk walk pula Ciko. Jadi kadang orang tanya juga, baik aku daripada aku lari, aku brisk walk, daripada brisk walk, aku lari. Jadi mungkin Ciko boleh komen sedikit lah kan. Kalau pasal itu sebenarnya apa-apa saja bentuk senaman yang kita buat itu sebenarnya baik, bagus. Lebih bagus daripada tidak buat apa-apa. Betul. Ya terpulang kepada kita. Saya berlari, wife saya brisk walk saja dia mampu, begitu sudahlah. Betul. Kan, tapi memang ada kajian yang menyatakan brisk walk itu lebih cepat buat kurus sebenarnya. Logik begitu. So apabila kita brisk walk, kita punya heart rate itu hanya berada pada zone 2. Zone 2 itu adalah zone pembakaran lemak. Jadi kalau mau dari sudut anunya lah, kajian-kajiannya lah, kalau kita mau kurus sebenarnya cepat, bukannya berlari laju, berlari slow. Ataupun brisk walk. Kita tengok heart rate kita berada pada zone 2. Zone 2 itu zone pembakaran lemak. Zone 4 lain lagi, zone 3 lain lagi, zone 5 lain lagi. Kan? Jadi dia ada ilmu-ilmunya yang tersendiri. Jadi bagi saya apa-apapun jangan dikecam, jangan dibanding-banding, kan, terpulang kepada kemampuan kita, keselesaan kita dan masa kita. Mau brisk walk silakan, mau pickleball silakan, mau badminton silakan. Yang penting itu keselesaan kita, hobi kita, dan tahu diri kita. Ya janganlah dikecam-kecam orang. Kalau begitu itu saja. Apa-apa pun Ciko balik kepada diri sendiri. Kepada diri sendiri. Ya kita belajar sesuatu kita minat kan. Kita ada objektif, kita ada matlamat. Kita buat sesuatu mesti ada matlamat kan. Ciko nak buat channel channel sharing yang personal. Sebab rasanya podcast kita ni tak cukup nih kalau betul TMP kan. Yalah macam Ciko kan ada pengalaman sudah. Dari segi penjelasan Ciko kan memang susah lah. Bilang mau bagi tahu dengan orang yang orang macam mana ya. Kita mau bagi tahu orang daripada yang berpengalaman itu susah lah Ciko. Apalagi local person kan. So, mungkin kita perlukan juga lah content creator macam Ciko kan yang banyak sudah tuan di medsos tuh. Saya pun belajar dari orang. Kita perlu yang dari tahu Ciko. Guna bahasa tahu kan. Ada juga kawan-kawan. Itu sebenarnya kepentingan community. Betul. Nah, kita saling belajar. Saya pun belajar daripada kawan-kawan. Kita tahu daripada orang. Jadi bilang orang kalau kita sendiri-sendiri kita tidak tahu betul yang kita buat. Kan kita training salah-salah kah? Ya sebab banyak di sana training salah-salah. Main hantam, hari-hari mau lari laju, hari-hari mau PS4, hari-hari mau PS5 itu salah. Kan bila masa badan mau recover, kan bila masa kita mau rehat, bila masa kita punya muscle semua tuh mau recover kalau kita hantam laju hari-hari. Kan kalau kita lari slow hari-hari, bila masa kita mau tambah itu speed. Jadi benda itu semua apapun yang kita buat adalah ilmunya. Adalah belajar dulu lah. Ya, supaya kita satu tidak bermasa, kedua dia punya kesan, kita dapat apa yang kita mau hajatkan itu kita dapat. Oke Ciko.
So mungkin Cikgu sebagai penutup lah juga Cikgu ya. Mungkin kita mau minta Cikgu juga lah, selain dari persaranan, mungkin ada juga nasihat-nasihat Cikgu. Dan mungkin yang mana lagi mau join lagi kan, Ya. selepas daripada tahun maraton mungkin ada lagi event-event yang lain. Oh iya kan? iya. So, mungkin boleh inilah Cikgu gitu. Oke, sebagai penutup lah ya. Oke, untuk tahun maraton tahun ini mohon doakanlah supaya segalanya lancar ya. Kita mau buat yang lebih baik tahun ke tahun ya, supaya biarlah peserta-peserta yang mendaftar itu pulang dengan pengalaman yang baik ya. Selain daripada dapat kesehatan, mereka dapat pengalaman yang baik. So, kejuaraan maraton tidak jauh murah tuh, tidak jauh mahal tuh kan, mahal. Ya, walaupun kita masih antara yang paling murah di Sabah, tapi tetap begini. Jadi kita mau coba buat yang terbaik demi Tawau kita yang tercinta lah. Oke, jadi selepas Tawau Maraton, kami Tawarannya ada beberapa lagi project ya di dalam Tawau lah saya cerita. Oke, kalau mau coba trail running bulan 9 nanti, hujan bulan 9 ada Tropical Rainforest Run di table sana. Itu larian dan naik pula trail run. Ya, oke, untuk tahun ini itu adalah anjuran Sri Pancongan Sabah. Tawarannya sebagai collaborator lah. Kami sebagai pengelola lah di sini. Oke, itu lari-lari di hutan. Tahun-tahun juga ada tuh. Oke, dia punya laluan sangat best lah, naik Gunung Lucia dengan Maria. Menikmati pemandangan. Ya, menikmati dan susah. Oke. Memang susah. Jadi itu bukan untuk beginner. Tapi tahun ini saya ambil kesempatan lah. Kalau sebelum ini dia cuma ada fun run dan jarak 25 km. Tahun ini dia ada satu jarak yang sangat best yang saya rasa mampu untuk semua 10 km. Oke, dia tidak naik di Gunung Lucia dan Maria itu, tapi ke Bukit Bombalai. Tuan pernah hiking di Bukit Bombalai kan? Oke. Ya. Gitu ya. Kita keluar di aspal tuh, lepas itu kita masuk di ladang kelapa sawit, lepas itu kita naik Bukit Bombalai 10 km. Jadi kawan-kawan yang mau coba trail running, saya sarankan itu. So kalau tahun lepas dia ada jarak 5 km. 5 km itu enggak berapa mencabar lah. Kan banyak orang di situ berjalan-jalan kaki, tapi tahun ini boleh coba. Ya, pendaftaran pun sudah buka sebenarnya, boleh tengok di page Hello Sabah, ada link di sana, boleh daftarlah. Kalau kamu rasa kamu elite, pergilah try yang itu memang pelari internasional ramai datang lah. Mereka ini adalah penganjur climb beton di KK. Jadi kalau mau tengok orang negro berlari, macam mana elite Sabahan, semua akan berkumpul di situ. Ya. Jadi mau tengok macam mana kuatnya kita ini, boleh berlawan sama orang negro di situ ada tempatnya. Try power situ lah, tes power lah. Ya memang dia punya laluan agak sukar, ya memang uji segala-galanya. Oke, itu Tropical Rainforest Run. Kemudian pada hujung tahun, untuk kali pertama kita akan adakan Tawau Half Marathon. Pada bulan 12, yes. Tawau Half Marathon. Tawau Half Marathon ini jaraknya cuma 21 km yang paling jauh. Kita ada 21 km dengan 5 km sejak bulan 12 nanti tanggal 13. Ini pun series juga. Tawau, Lahan Datu dan juga Kuna. Baru-baru ini last weekend kita sudah habis Kuna Half Marathon. Bulan 9 kita ada Lahan Datu Marathon. Dan pada bulan 12 kita ada Tawau Half Marathon. Itu penutupnya lah. Penutupnya di Tawau. Jadi mana-mana peserta yang habis 21 km di ketiga tempat ini, kita akan dapat juga baju dan medal tambahan. Begitu. Itu half marathon. Ya, itu half marathon lah pula. Ya full marathon kita ada Sabah Series. Kalau half marathon ada pula. Ini namanya East Coast Half Marathon Series. Pantai Timur sini. Ya, kita di sini. Orang-orang kita lah. Kita inisiatifkan tahun inilah supaya menggalakkan lagi ramai. So 21 km itu adalah jarak mampu milik. Ya, orang bertraining 3 bulan sudah boleh lari itu. Ya. Jadi kita cobalah untuk membudayakan lagi amalan ini, gaya hidup sehat ya dengan skenario. Jadi mohon sokongan daripada kawan-kawan lah. Kalau rasa benda ini ada baiknya dan di dalam kemampuan kita juga, why not kita cabar diri dan pastikan kita prepare training baru pergi. Ya, jangan main pergi sejak. Yes, ada memang orang yang tidak training pun dia boleh habiskan. Tapi ingat, ada juga orang yang tidak training pergi dan terbaring di tengah jalan. Jadi kalau ada pilihan lebih baik kita bersedialah. Kan? Jadi sebelum saya menutup terus. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas ruang dan peluangnya daripada pihak Tawau Kini. Saya doakan semoga Tawau Kini sentiasa sukses dan terus memberi sumbangan yang bermanfaat kepada komuniti kita di Tawau. Insyaallah. Terima kasih. So terima kasih. Dia cerita-cerita nampak macam pendek, tapi sebenarnya 45 menit, 50 menit sudah kita. Mau 1 jam sudah kita bercerita sebenarnya. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Sudir.
tak putus-putus ya. Macam daripada tahun lepas pun kita invite juga Cikgu Sudir untuk cakap pasal tahun marathon. So kali ini pula kita jemput lagi. Sebabnya inilah yang kita perlu lakukan kerjasama di antara komuniti macam Cikgu Sudir cakapkan tadi. Mungkin Cikgu Sudir ada bidangnya tersendiri dan di Tauki ini ada bidang kami tersendiri yang boleh kita orang cakap sama-sama menyumbang kepada masyarakat kan. Jadi terima kasih pada Cikgu Sudir sekali lagi yang sudi bersama dengan kita dalam segmen duduk dulu Pak kan. Dia cerita-cerita dulu kan. So terima kasih sekali lagi pada Cikgu Sudir dan kepada yang menyertai tahun marathon nanti saya ucapkan orang bilang semoga dipermudah lah segala urusan daripada training nih sampailah the day nanti kan untuk tahun marathon nanti. Dan apa-apa pun terima kasih kepada semua penonton-penonton, teruskan menyokong. Kalau anda semua suka segmen duduk dulu Bani kan, teruskan menyokong kami. Bagi lagi suggestion siapa lagi orang cakap influencer lah, Cikgu Sudir ni influencer sukan kita tahu kan. Jadi macam siapa-siapa influencer lagi ataupun yang boleh bercakap lah, yang boleh kongsi pengalamannya. So ini yang kita perlukan. Orang-orang tahu sendiri yang bagi pengalaman yang berkongsi kan, itu lagi best lah. So kita mau tengok local person sendiri, orang-orang tempatan sendiri yang bercakap, yang memberitahu, yang berkongsi, menyampaikan. Jadi itu saja daripada saya sekitar ini. InsyaAllah kita bertemu lagi untuk episode-episode akan datang. Teruskan bersama kami di segmen Duduk di Rumah. Apapun, bye-bye dan Assalamualaikum. Salah.